Syukur alhamdulillah bila kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang penuh berkah ini, suasana yang cukup membuat kita asik di rumah duduk ngadem, tapi Allah gerakan hati kita untuk memenuhi undangan. Ya, ini salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hadirin, adik-adik, ya ibu yang mengantarkannya, bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, kita bisa memenuhi undangan karena undangan ini sifatnya wajib untuk seorang muslim. Ini ada hak-haknya di antara sesama muslim, yaitu salah satunya dengan memenuhi panggilan undangan. Ya, kita kalau enggak ada uzur terus nyuekin undangan, dosa, gede dosanya. Nah, ini makanya syukur alhamdulillah di hujan-hujan begini kita masih tetap semangat, siap sigap untuk memenuhi undangan. Dalam rangka kita mengagungkan, kita ingin memeriahkan hari di mana bermesraannya antara anak-anaknya Rasulullah SAW, yakni minal aitam, dari adik-adik sekalian. Jadi ada keistimewaan, ya. Kalau aja Nabi begitu cinta kepada seorang yatim, ya, anak-anak yatim, ini berarti bagian dari nikmat yang ada di kehidupan. Siapa yang lagi dikasih ujian itu, nah, itu disayang sama Nabi. Makanya saking pentingnya status itu, orang yang menyayanginya pun ikut dijamin oleh Nabi bersamanya di surga. Ya, makanya jangan kecil hati. Ya, kita dikasih oleh Allah ujian berat, ditinggal orang tua, ya kan? Masih kita belum mampu apa-apa. Ternyata Nabi yang udah duluan menjamin itu. Jangan khawatir, aku akan bersama selalu dengan kalian. Jangan khawatir, aku akan menjadi penghujat kalau ada yang menyakiti kalian. Tuh, yang belain Nabi langsung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini adalah bagian nikmat, ya. Jangan dijadikan ini satu nestapa, satu duka yang berkepanjangan. Ya, orang-orang yang dikasih oleh Allah ujian berat dalam hidupnya ini memiliki tangga kenikmatan yang besar, yaitu adalah surga Jannatul Naim. Sampai saking gedenya pahala itu nyiprat sama orang-orang yang ikut memperhatikan. Ya, nah ini Al-Fakir, ya, saya di sini ingin berterima kasih kepada adik-adik yang sudi untuk menghadiri undangan kami, yang memenuhi undangan kami. Bukan maksud apa-apa, kami ingin mendapatkan keberkahan, kami ingin kecipratan juga bahagianya, ya, bukan nauzubillah, ya, bukan ingin menghinakan, bukan ingin mengucilkan, bukan, tapi kami ingin mendapatkan juga perhatian daripada Rasulullah SAW. Makanya harus bangga, harus senang kalau kita jadi umatnya, tapi dapat perhatian khusus dari Nabi. Ya, sampai dibilang ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Jadi sambil ngasih isyarat kan, aku bersama seorang penjamin daripada yatim begini di surga. Saya ngasih isyarat artinya dekat. Nah, itu kan yang ngejamin aja dikasih dekat sama Nabi. Gimana yatimnya, gimana ibunya, ya, gimana orang-orang yang ada di sekelilingnya, pasti istimewa. Makanya adik-adik semangat terus belajar, ya, semangat terus berjuang, hidup ini terus berjalan, ya, untuk kita apa? Untuk kita jaga. Karena orang-orang di sekitar itu begitu menyayangi. Nggak ada tuh yang katanya benci, nggak ada. Nggak ada yang katanya jahat, nggak ada. Kenapa? Kenapa nggak ada? Karena diancam sama Nabi. Karena diancam sama Rasulullah SAW. Maka kita yang punya peranan itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, tidak ada yang sia-sia ketika engkau menakdirkan kami, ya, sebagai media seorang anak yatim. Apalagi sampai yang punya adik-adik, ya, yang punya anak, yang punya adik, ya, itu semuanya ada keistimewaan. Nah, kita bersyukur sama Allah, jangan kita berkecil hati. Supaya apa? Kalau kita bersyukur, kita akan bahagia. Ada orang berterima kasih tapi sedih, nggak ada. Orang berterima kasih kepada Allah pasti bahagia, senang, rela, ridho. Akhirnya gitu, ya Allah, terima kasih. Engkau telah memberikan ujian berat ini, tapi kami dalam keadaan bahagia. Itu yang harus ditanamkan sama adik-adik, sama ibunya yang merawat anaknya. Nah, itu salah satu, ada kenikmatan. Sampai mana di dalam hadis dikatakan, sebaik-baiknya rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik.
Ya, kalau kita punya anak yatim, itu kita rawat betul-betul. Itu Nabi bilang apa? Sebaik-baiknya rumah. Jadi bukan rumah yang katanya mewah, ya, yang katanya besar, kayak sebesar villa, ada mobilnya, motornya banyak. Bukan itu. Bukan itu rumah yang baik. Kata Nabi, rumah yang sebaik-baiknya rumah bagi seorang muslim adalah yang di dalamnya ada anak yatim. Coba tuh, merinding saya. Jadi nggak perlu tuh kemewahan. Kita punya rawatan kekasih Allah, kekasih Rasulullah, udah jadi rumah terbaik. Jadi jangan ada lagi kesedihan bagi yang merawatnya, jangan ada lagi kesedihan yang sedang menjalani perannya, ya kan? Ini kan sifatnya semua sementara. Kita hidup di dunia, apa mau selamanya? Mau sampai kiamat? Nggak ada yang mau. Yang mau cuma nafsu doang. Pengennya sehat, pengennya muda terus, pengennya nggak tua-tua. Itu mah di film-film. Ya. Padahal hidup itu terus berjalan, bergulir. Ya. Kita ini gantian. Hidup anak kita yang kecil, mau kecil terus. Mau kayak anak-anak terus. Kan enggak. Nanti dia tumbuh. Ya. Dia dewasa, akan menggantikan kita. Yang bicara adalah setelah itu siapa? Amal jariah kita. Kalau kita ikhlas ngejagain anak yatim, kalau kita ikhlas menjaga adik-adik kita yang masih pada kecil, ya, kalau kita ikhlas dengan keadaan kita, itu menjadi jariah. Jadi amal soleh itu menjadi bekal. Ya, pertama rumahnya jadi bagus di hadapan Allah, dikasih nanti sama Allah rumah yang lebih indah dari yang kita kira dan kita tinggali sekarang. Jadi lebih bagus lagi, sampai kita lupa sama rumah yang susah itu. Waktu di akhirat besok kita ketemu sama balasan, ditanya sama malaikat, kamu pernah susah nggak hidupnya? Enggak pernah susah. Kenapa bisa lupa? Karena begitu besar nikmatnya yang telah diberikan di akhirat besok. Kamu pernah susah, sakit nggak? Kamu pernah sengsara nggak hidup di dunia? Enggak pernah ya Allah. Selamanya aku dengan kehidupan yang nikmat. Kenapa sampai lupa? Kok lupa sih? Karena besarnya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Orang kalau lagi girang lupa sama susah. Ya, kita kalau lagi jalan-jalan inget nggak kalau lagi susah? Nggak inget. Tapi gimana besok di akhirat? Lebih hebat lagi. Lagi liburan, lagi jalan-jalan kita nggak, itu aja nggak inget sama susah. Lagi makan enak, inget nggak sama rasa jamu? Nggak inget. Lagi makan rendang gitu, pahit nih. Emang apaan? Keingetan apa? Jamu? Kan nggak mungkin. Lagi makan rendang, yang kita nikmati adalah nikmatnya makanan itu. Dagingnya enak, masakannya sedap. Tapi kalau di surga gimana? Lebih dari makanan dunia. Nikmatnya itu bisa melupakan semuanya. Sampai memori kita itu lupa. Kamu lahir jadi anak yatim, kamu hidup enggak. Perasaan saya jadi kekasihnya Allah terus. Kenapa? Karena besarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Begitu juga ibunya yang sabar merawat, begitu juga kakak-kakaknya. Nanti gantian semua itu, ya. Kita harus semangat terus hidup, berjuang. Kita hidup ini bukan di dunia hayalan, ya. Kita hidup di dunia nyata yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Dan semuanya itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Makanya sekali lagi kami di sini mohon maaf, mohon ridho, mohon doa. Ya, semoga kami bisa istiqomah. Ya, ini majelis bisa jadi wasilah, jembatan. Wasilah itu adalah jembatan menuju amal ibadah yang sering kita lakukan untuk diistiqomahi. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi kami terima kasih dan juga kami memohon maaf bila mana ada yang enggak enak, bila mana ada sesuatu yang mengganjal, ya. Dan juga kami berterima kasih kalau udah diterima dengan ridho. Kami minta doanya ya di rumah, ingat doain orang-orang baik. Ingat ya pesan-pesan yang menyemangati kita. Banyak orang-orang sukses itu bukan dari orang kaya. Orang sukses yang jadi ulama, yang jadi umaro, yang jadi pemimpin dunia, itu banyaknya adalah orang-orang yang mengalami ujian berat, terutama anak yatim. Nabi Rasulullah SAW kan lahir tidak ada ibunya, udah ditinggal. Ya, sampai dioper-oper, ya, yang nyusuin, dioper-oper terus. Nah, itu kan sedih ceritanya. Tapi apa? Rasulullah SAW menjadi orang terbaik, termulia, teragung. Nah, ini anak adik-adik, ya, ibu-ibu semuanya harus terus semangat. Ya, kakak-kakaknya juga harus terus membantu orang tuanya meringankan. Jangan nunjuk, jangan saling tuding, karena semuanya punya catatan amal masing-masing. Ibunya punya catatan sendiri, anaknya punya catatan sendiri. Besok catatan itu bakal kita bawa ke hadapan Allah. Mana yang jelek, mana yang bagus. Nah, itu semua akan dikasih balasannya sesuai dari kadarnya. Kalau banyak main, ya isinya main-main terus. Kalau banyak bersabar, isinya sabar. Seperti mana rapot kita di sekolahan. Ya, kalau anak yatim, ya, ibu-ibu yang janda juga memiliki beda catatannya, beda sama kita. Amalannya berlipat-lipat. Makanya jangan disia-siakan. Jangan diabaikan amalan kita selama hidup, selagi dia memiliki iman Islam. Ketika ada beratnya, itu akan menjadi cahaya yang luar biasa di hadapan Allah besok.
kita bersabar, dapat ujian, kita bahagia, mendapatkan peranan ini bahagia, ya Allah, alhamdulillah. Terus yang paling susah itu orang dikasih ujian tapi masih bahagia, itu susah. Itu hanya derajatnya orang-orang mulia. Itu bukan ecrek-ecrek itu. Orang dikasih ujian berat tapi kok bisa bahagia. Sebaliknya, orang kalau kita ngelihat bahagia tapi kok kelihatan susah ya. Nah, berarti dia tidak mendapatkan iman, dia tidak mendapatkan cahaya Islam. Kalau orang mendapatkan cahaya Islam, cahaya iman, bahagia terus dah hidup. Seneng terus. Jadi ujian itu akhirnya jadi kelihatan, oh happy sih ya. Ada apa ini ya Allah? Alhamdulillah kau memberikan bahagia kepada kami ya Allah. Alhamdulillah kau tidak meninggalkan kami ya Allah. Banyak orang-orang yang sayang, peduli sama kami. Nah itu jadinya kita senang, kita nggak sedih. Itu akan mendapatkan derajat menjadi kekasih Allah. Kalau udah jadi kekasih Allah apa kelebihannya? Doa dikabul, hajatnya dikabul, ya ibadahnya dilipat-lipetin. Kalau udah jadi kekasih Allah enak, matanya jadi mata pandangan Allah, langkahnya jadi langkahnya Allah. Hati-hati sama orang yang dicintai sama Allah. Semuanya bisa menjadi makbul dan terwujud. Makanya itu adalah orang-orang yang memiliki hati dekat oleh Allah. Yang lagi dalam keadaan susah tapi tetap bahagia. Itu tandanya tanda kekasih Allah. Itu. Tapi orang kalau udah dibenci sama Allah apa? Kalau dibenci Allah juga ada tandanya. Udah banyak duit, udah banyak kenikmatan tapi susah. Mau ibadah susah. Mau beramal susah. Mau ngaji nggak mau. Dipikir duitnya yang bisa nyelamatin. Padahal semua harta kekayaannya akan menjadi beban nanti kelak di yaumul akhirah. Nah itu kebalikannya. Dia dapat ujian dikit nih, marah, susah, dendam. Padahal ujiannya dikit. Bapaknya ada, ibunya ada, tetangganya ada. Ya, saudara-saudaranya banyak, orang kaya semua. Kenapa hidupnya masih susah? Karena hilangnya cahaya iman dan Islam. Makanya kita kalau diberikan nikmat oleh Allah dengan keadaan seperti yang sekarang, kita bersyukur kepada Allah. Bahagia terus karena semua akan menjumpai amalnya. Kita nggak selamanya kok susah, enggak. Nanti kita ketemu dan amal kita itu menjelma. Tahu menjelma, berubah menjadi kawan-kawan kita. Kamu siapa? Melayani aku, si tampan, si cantik, ya, si rupawan. Dia bilang apa? Aku adalah kesabaranmu. Aku adalah amal solehmu. Aku adalah orang-orang yang kamu bentuk sendiri. Jadi kita yang membentuk ini. Kawan-kawan kita itu bukan orang lain yang membentuk, kita sendiri. Sedekah kita, senangnya kita, syukurnya kita. Ini menjadi motivasi. Jadi jangan sedih lagi ya. Kita bersyukur kepada Allah karena tanda syukur adalah tanda kekasih Allah. Rajin-rajin kita bahagia, rajin-rajin kita bersyukur. Walaupun dalam keadaan sulit. Nah itu tanda orang baik, tanda Islam yang baik. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh orang-orang yang baik dan bersama orang-orang yang baik serta kita bertemu dan berjumpa kepada Nabi yang paling baik dan mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin.